Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan punya sesi yang luar biasa spesial. Seperti biasa di channel Ria Mirza, saya punya segmen Love, Learn, Share, di mana berbagi dengan sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya kagumin. Nah, one of my friend today yang akan membersamai saya hari ini adalah Lia Custom. Peace. Oke. Meski kami sudah bersahabat lama, ada banyak hal yang saya juga sebenarnya belum mengenalnya. Jadi hari ini tiba-tiba loh Li, beneran. Tiba-tiba saya merasa saya harus mengenal Lia lebih dalam. Dan karena Lia orangnya baik, being authentic herself. Dan biasanya kelebihannya Lia adalah speak her mind. Jadi Lia itu selalu berani untuk mengungkapin siapa jati dirinya, opininya kepada media, terutama sosial media, no matter kadang mungkin pengalamannya bisa jadi membuat kehilangan sahabat followernya dia mungkin ya. Hai Li, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ri. Makasih banget udah mau hadir. Alhamdulillah ya. Nice to have. Apa hikmah kita sore ini? Sesuatu yang tidak direncanakan, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik pada viewers, ya kan? Manfaat buat sesama gitu ya. Nah, kebayang nggak? Sadi bener banget hikmahnya. Ini bukan sesuatu yang kita rencanain. It's just go with the heart. Dan saya memang request Lia untuk bisa yudong Li ngerjain DB4Box lagi. Dan kadang-kadang di dalam DB itu kita jadi bisa exploring gitu sih Li ya. So thanks so much. Apa kesibukan akhir-akhir ini Li? Aku setelah lebaran ini kita fixing house. Terus juga preparing waktu untuk bapaknya anak-anak. Karena dia kan udah mulai full work from office ya, no more work from home. Oh, udah balik lagi ke normal. Udah mulai daily ini basis ke kantornya. Jadi kita saving waktu sementara. Seperti biasa, berita setelah Lebaran adalah kita kesulitan asisten rumah tangga. Oh, that's everyone drama. Gak heran ya, it's always like that. Keren banget di Indonesia challenge-nya. Li, tadi di segmen sebelumnya sebelum lo dateng, itu kita banyak banget bahas tentang pasangan suami istri. Oke, I feel that I'm struggling myself gitu, apalagi kan my husband is my healers ya, dia harus 24 jam. Oh ya teman-teman, aku harus ngasih pengumuman bahwa saya itu jarang berpisah dengan suami saya. Karena memang ada kebutuhan fisik yang luar biasa, mulai dari wake up, bangun pagi sampai tidur lagi. Nah, kalau kunci sukses rumah tangga yang sudah berjalan 22 tahun apaan Li? Kalau aku tuh lebih ke positive thinking. Karena semua itu pasti ada negatifnya. Orang juga ada negatifnya, bahkan anak pun ada negatifnya. Tapi selama kita fokus on positif, apa yang dia miliki, bring the best out. That's from Coach Lia. So always think positively, fokus sama yang positif dan bring them out. Jadi keep the strength. Li, kita exercise 4Box ya. Oke ya, sip. Ini is one of the journey dari Mbak Lia mungkin as a life coach. Jadi mungkin after this session, if you want to embrace yourself dan jadi the better you, bisa kontak, komen aja. Ntar kita kasih tahu deh everything about us ya. Li, yes. Itu udah oke belum loh? Ya. Yeah. Oke. Beliau udah tahu ya. Pertama kali apa Li kita harus melakukannya? Bikin menjadi 4Box. Dan pertama kali box Lia, box dream nomor 2-nya mungkin kita lakukan tahun 2012 dulu. Ya, udah lama banget. But again, kenapa sih kok 4Box bisa dilakukan kapan saja? Karena every fase of life, it can change the number 2 and number 3 box. And even number 4 dan number 1 juga. Jadi ini tuh kayak long time journey. So whenever you want to talk to yourself, mau ngomong tentang dirimu, mau paham siapa dirimu, just draw a 4Box.
ini juga bisa diakses sama keluarga kita, anak kita, ibu kita, siapapun. Jadi saat untuk mencintai diri dan berkontemplasi. Dan kali ini saya Ria sebagai fasilitatornya untuk menanyakan, dan Mbak Lia, Lia aja lah, Mbak Lia akan ngedraw dan sharing. Dan Lia again, the authentic self dari Lia adalah being open and honest to what he thinks and she feels. Oke Li, let's start the journey. Can I have your smile please? And smile to everyone. Oke, box number 1. Seperti biasa, Lia sedang berhadapan dengan seorang pria. Prianya tampan tapi sudah usia, jalan-jalan di sebuah taman yang indah, lalu kemudian diajak duduk di sebuah bench atau bangku dan mulai bertanya. Lia tidak pernah mengenal dia sebelumnya, dan hari itu hari yang amat indah, anginnya semilir, pohon-pohonnya lagi autumn gitu ya, kemudian ada kolam di depan, dan tiba-tiba dia bertanya, "Hai, saya sudah tahu nama kamu Lia, tapi saya belum mengenal siapa sih kamu sebenarnya. Silakan di-draw." Saya reminding ya, ketika kita bukanlah pekerjaan kita, kita bukanlah status pernikahan kita bukanlah mungkin warga negara kita, our country, but who is your self? Siapa diri kita? Is the largest pertanyaan dalam jiwa. Kadang banyak orang lupa dan selalu mengidentifikasikan sesuatu dengan apa yang menjadi belonging. But beyond that, ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Tapi kalau Lia mau ditanya siapa dirinya, nanti kalian bisa tahu siapa sih sebenarnya Lia. Udah lama nih. Kekasihnya setor Bang gambar. Adam. Oke. Try to be as realist. Picasso, Lia Picasso. Lia Picasso. Oke. Binti Picasso. Sekarang this box number 2. Oke. If you know who you are, you better know what you dream of, atau impian ya Li ya. Jadi si bapak tua ini nanya sama Lia, Li, saat ini loh, what is your biggest dream that sometimes when you think of, kalau dipikirin aja kadang kita jadi takut gitu. Apa sih impian terbesar yang ada dalam hidupmu saat ini nak? Mari bermimpi. Oke, aku tadi hari ini benar-benar khusus bahas soal buku mimpi. Ini bukunya. Bentar ya, aku mengalami kesulitan. Oke. Dream Life Journal. Jadi buku ini hari ini aku bahas dengan putri-putriku, dengan suamiku juga, kaitannya sama impian. Pertama, dalam konteks impian itu di sini disebut 3 ya. 1, ketika kita bermimpi jangan punya limitasi. Bayangin bahwa semua itu mendukung kita dan kita tidak memiliki ada kendala. Karena kebanyakan orang nggak berani bermimpi karena dia punya mental mindset, ketakutan gitu untuk punya impiannya. Lalu kemudian yang kedua, tapi ingat kadang-kadang impian itu banyak mengaksesnya yang kita hanya ingin milikin, bukan yang ingin kita rasain. In the deepest level of a dream, it's more toward yang nggak ternilai harganya. Seperti misalnya relationship, ya, hubungan. Nah, atau yang ketiganya kemudian impian yang bisa kita wujudkan dalam bentuk immediate. Tapi di box nomor 2 saya tanya impian yang kadang bikin kita fearless. Oke, fear maksudnya. Ketiga, Li, saat ini boleh dong digambarin, kan setiap kali kita mau wujudin impian, pasti kita punya challenge dengan hubungan. Every woman, kita hidup itu kan selalu berhubungan. Nah, kalau ngobrolin hubungan nih Li, hubungan apa yang Lia pandang sangat bikin happy, fulfilling, dengan hubungan yang kadang
yang bukan kadang, yang kamu nggak sukain atau membuat kamu boleh dibilang patah hati lah gitu ya, sebel gitu, sakit hati, susah, repot, menyedihkan, terpukul. Nah, kadang-kadang bisa bikin depresi loh. Oh, jangan lupa ya, tadi aku udah bilang bahwa ada 200 orang per hari ya yang melakukan bunuh diri karena ada isu dengan hubungan. Dan biasanya hubungan itu nanti lead dengan alkoholism, kemudian itu haram ya, benda haram. Tapi yang lebih lagi dengan self nggak menghargai diri sendiri gitu. Jadi jadinya self destruction. Nah, itu juga buah dari hubungan. Kayaknya sepele tapi it's so penting. Wow, keren deh, Mbak Lia udah. Dan yang keempat, Li, in every situation, what most important adalah our existence. Apa sih arti the greater power atau Allah Subhanahu wa Ta'ala for you and your life? Spidolnya Lia bagus loh. Ini. What Allah means to you. Oh my God. Lagi-lagi ini ya. Kira banget. Ya apa ya gambarnya? Sometimes kita antara imajinasi sama tangan nggak nyampe. And it's always happen like that. That's why we draw, not talk. Karena kalau Lia ngomong sih jagoan ya. Tapi kalau Picasso Lia tampaknya juga lumayan oke. No problem. Simbol. Oke, udah. Dan. Oke, dan. Oke, do you mind sharing this story Yes. to you? Yes. Oke, saya mau bilang bahwa everyone has a story. So please embrace your story. Sometimes we are too afraid, gak nyaman, takut dinilai hanya gara-gara kita pingin menceritakan siapa diri kita. Kalau kamu berpikir bahwa kamu pingin sharing untuk manfaat dan mengenal dirimu lebih baik, just tag me and I will come to me and we can do this 4 box together. Number 1, your 4 box. Who are you? Sometimes kalau gambar bunga itu perempuan banget, feminin. Tapi keadaannya sebenarnya aku tuh tomboy. I don't really do make up and think about the appearance. Nggak penting ya? Nggak penting. Yang penting pekerjaan selesai, getting things done. That's the most important thing. Tapi ini yang saya pengen. Saya ingin sebar cinta, love. Jadi kalau dilihat di sini, this is me, Flores, but I'm not going to be alone. Flores di tengah gurun. Saya maunya berada di sekeliling orang-orang yang cinta, baik hati, kaya hati, Flores, sehingga berkembang bersama-sama. Kalau bisa, saya paling besar. Kalau dari segi itu saya sudah dikabulkan. Dari segi berat badan. Tinggal dari segi karya yang membumi tapi juga dikenal banyak orang. Wow, so Lia is a flower that wish to be together with everyone who wants to grow and be beautiful by the soul. Ya kan? Semoga terjadi, but it's you kan sekarang juga kamu surrounded by people yang baik hati, kaya hati. Baik hati, kaya hati, dan nanti bisa bawa lebih banyak lagi gitu kan orang yang baik hati dan kaya hati. Number 2. Ini Ibu Kartini tuh, Li. Betul. Kok Anda bisa menerjemahkan ya? Ini segitu jeleknya padahal. Salah. Yes. Bisa tertranslate dengan baik ternyata. Ini ada tanda buat saya Kartini itu contoh perjuangan di zamannya, which is impossible, tapi dia membuatnya I am possible. Dia bisa kalau dulu dibilang end of the tunnel, selalu ada light. Ya, dia membuktikannya sendiri, baru dia menginspirasi. Gitu. Kalau di luar negeri mungkin banyak ya, Oprah segala macam. Tapi kalau Kartini itu kan nggak mungkin. Pada masa itu tuh wanita bukan sesuatu yang bisa dengan bebas, equal.
untuk melakukan apa yang dia inginkan, tapi dia speak out dan meninggalkan karya. Itu yang gue mau. Oke. I'm as a friend wants to know bahwa satu udah punya impian untuk menjadi bunga yang wangi ya, bunga yang bisa membuat dan menumbuhkan bunga-bunga lain. Itu nomor satu. Dalam bentuknya harus karya ya. Jadi bukan sekedar ngomong impian, tapi benar-benar harus karya. Nah karya itu yang kemudian bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik gitu, untuk bisa punya karya yang punya manfaat. That's Kartini Lia gitu. It's a Lia Kartini Lia. Kulit. Wow. Kita harus punya inspirasi kan, dan contohnya itu. Karya apa yang mau yang sudah kebayang? Yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang itu saya jadi dipercaya sebagai coach, dan coachnya itu nggak main-main, bukan cuman perorangan, tapi corporate business development untuk perusahaan. Tidak hanya lari kepada P&L, profit and loss, tapi bagaimana membuat karakter mereka tuh kalau di dunia religi mungkin istiqomah ya. Jadi kalau di dunia corporate ulet dan tekun, dan itu paling susah. Karena semua orang pasti mengalami up and down, bosen, fail, struggle, dan itu yang udah saya jalankan sekarang ini. Oke. Jadi memang mungkin the way you deliver the being a Kartini salah satunya adalah membantu orang lain bertumbuh ya. Jadi coaching itu ya. Coaching, business developer. Oke, siap. Sekarang kita ngobrolin box nomor 3 nih. Nah ini tadi relationship, hubungan siapa yang enak, hubungan yang gak enak? Kalau sama manusia memang banyak yang enaknya, Ibu Ria. Tapi aku lebih malu sama Maha Pencipta. Rulesnya gampang, mudah, udah bisa dibaca, ada di Al-Quran, ada di hadis, di dakwah setiap orang. Hampir bahkan sekarang dunia medsos semua isinya dakwah, tapi mengamalkannya dari segi kedisiplinan, sehingga membuat kita malu. Jadi contoh azan, udah di azan seperti telepon, tapi kalau kita sempat di awal waktu, kalau enggak ya seperti biasalah injury time. Nah itu bikin kita malu, gitu. Karena udah ada teleponnya, gitu. Apalagi miss call sampai kelewatan, ya kan? Itu kan call, gitu. It's a call ya. It's a call. Dan itu call itu nggak bisa diulang lagi. Jadi jangan sampai dapetin miss call. Ya, jadi mendingan langsung diangkat kalau ada callnya. Tapi kalau sama manusia hubungannya seperti apa, Li? Yang lo suka dan lo nggak suka tuh ada bintang-bintang. Iya, lebih ke universal sih. Aku orangnya ini sih ya, ceria gitu ya. Jadi kalau itu nggak enak, nggak ada, banyak yang bilang begitu. Jadi sering dibawa-bawa, sering diajak-ajak, cuman karena untuk lebih ceria aja gitu, dan aku emang orangnya begitu. Berarti kalau kaitannya sama hubungan sama manusia nih ya, kalau sama Allah, haya tadi ya, kita malu dong gitu. Udah dikasih hadiah, udah diberi semua fasilitas, masa dipanggil aja lo kagak muncul gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu kan hubungan kan berinteraksi nih sama anak, sama suami, sama teman kerja, sama siapa aja lah gitu di muka bumi ini, sama teman-teman kuliah atau apa. Ada nggak yang kita nggak sukain gitu, yang kita tidak sukain? Aku orangnya blunt atau terpojok kalau orang itu sudah marah terlalu sering. Kita kasih kesempatan pertama, sabar, mungkin masih bisa jalan. Kedua, kalau ketiga udah keluar premannya. Berarti nggak suka kalau disudutkan? Yes. Jadi. Tapi kita kasih kesempatan 3 kali. Tapi bisa bertahan sampai 3 kali. Tapi kalau misalnya ada orang marah dan menyudutkan sampai 3 kali gitu kan? Oke, jadi hubungan yang menyudutkan. Makanya lebih baik enggak. Yes. Oh, lebih baik enggak untuk disudutkan. Satu, ada orang marah terhadap dirimu. Ada lagi nggak hubungan yang kamu pandang nggak produktif nih, nggak bikin happy?
Jangan-jangan sama suami ya? Enggak deh. Kalau dia produktif, enggak. karena udah 3 produksi. Kalau sama suami itu biasa ya, Li. Jadi kalau ada perempuan yang bilang dia tuh tidak pernah punya masalah dengan suaminya, menurut aku bohong. Menyatukan 2 kepala. Itu tadi aku bahas tentang perbedaan. Kalau sama suami bedanya lebih pada apa? Karakter atau? Karakter. Lebih karakter. Aku lebih banyak ngomong, dia diem. Oke. Jadi Ijo. Solusinya itu juga, dia lebih diem. Kalau dibiarkan lah. Dan lu lebih marah juga nggak? Enggak, kalau marah cuma dibiarkan diem. Jadi dia kalau marah juga diem. Oke. Jadi aku dibiarkan ngomong, dia diem. Dan kamu nggak suka kalau dia diem? Ya, itu yang terjadi udah 22 tahun, kita berhasil mengatasinya dengan seperti itu. Dia membiarkan saya berbicara dan dia diem. Dan either dia mau melaksanakan atau tidak itu urusan nanti. Yang penting saya keluar dulu. You're so strong and wise. Itu sama aja ya sama laki gue juga ya. Itu gen perempuan ya. Itu ngomong pernah ngecek personality test nggak? Kita. Aku pernah, tapi dia belum tahu. Oke. Kalau aku sering. Tapi kalau dari karakter diamnya mungkin ijo gitu ya, people person gitu. Pasti ada problem dengan itu juga dong, speed ya. Yang satu lebih cepat, satu lebih lambat gitu ya. Bener nggak? Iya. Karena aku merah. Tapi cara mengatasinya dengan cara melihat segala sesuatu lebih dengan positif. Yes. Oke. Dan itu berhasil sampai 22 tahun. Wow. Suka tidak suka, like it or not, kita 22 tahun loh, bukan 22 bulan, bukan 22 hari. So I'm proud of it. It is proud. Tapi hati-hati ya, itu Bill Gates 27 tahun loh. Iya. Kalau urusan fragile, tapi at least aku punya waktu 3 tahun lagi untuk silver ya. Wedding silver ya. Tapi yang jelas sih kalau dari tadi kita udah ngebahas juga bahwa yang namanya relationship wanita sama pria dari 2 perbedaan ya, itu tidak akan mudah gitu ya Li. Dan memang mungkin kuncinya tadi Lia keep positif sama lagi-lagi improving self ya. Kita yang harus membuat diri kita lebih baik, lebih oke terhadap pasangan hidup kita, bukan menuntut yang sebaliknya. Ini maksudnya nasihat buat saya. Tadi saya waktu ngomong suami saya bilang gini, coba perbaiki dirimu. Sama-sama Ri, kita sama-sama. Iya. Tadi kita harus sama-sama, kan tadi ingat bunga. Iya. Jangan sendirian, kita harus saling menguatkan. Kalau kita ketemu komunitas, cari komunitas yang menguatkan apa yang kamu inginkan. Itu juga kunci. Kalau kita ketemu sama orang yang berbeda, maka kita akan bergeser, berubah. Punya pengalaman begitu nggak? Sekarang aku berteman sama Ibu Ria udah berapa lama? Kenapa? Karena aku merasa satu komunitas, memperkuat religi, bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan orang lain, berdasarkan dasar-dasar atau basis-basis Al-Quran dan hadis kan? Itu dia komunitas kita, Check In Indonesia Syiar Network, komunitas penggiat syiar. Siapapun kita, apapun itu dalam perjalanan lebih mengenal Allah, ada baiknya kita punya karya. Meskipun kecil, insya Allah all the angel will see it and report it back to God. Ya kan, ke Tuhan. Box nomor 4, Li. Box nomor 4, ini sebenarnya agak fail dikit mau gambar candle ya. Tapi kenapa jadi gini candlenya ya? Oh ya, keren. Candle yang nyala lagi, tapi salah kayaknya. Box nomor 4 tuh aku, karena kita belajar terus. Aku pernah dikasih tahu seperti ini, mana yang lebih baik, pelacur yang belajar mencari jalan pulang lebih baik, atau ulama yang terus melakukan syiarnya tapi merasa dirinya lebih baik. Mending yang belajar untuk tidak lebih baik ya. Ternyata jihad belajar mencari jalan pulang lebih baik itu lebih baik daripada orang yang sudah tahu semua peraturan tapi dia merasa lebih baik. Karena merasa lebih baik itu adalah salah satu sifat
Setan yang pertama namanya ana khairu minhu. Jadi saya lebih baik dari kamu, dan itu pesan. Ini ngobrol dikit jadi inget. Jadi saya itu kan ceritanya sangat suka sama namanya Syekh Hamzah Yusuf. Beliau itu dari Amerika, dan satu ketika saya jumpa sama dia di Mekah karena aku pernah ketemu pertama kali sama beliau itu di Kanada, oke. Dan menariknya bagaimana saya belajar dari beliau adalah karena ada YouTube waktu itu bilang never listen to Hamzah Yusuf. Nah, waktu itu saya lagi sakit, terus saya looking siapa sih Hamzah Yusuf, kenapa gue nggak boleh denger dia gitu. Ternyata when I listen to him, it was really gems. Maksudnya bener-bener mutiara-mutiara saya dapetin banyak banget. Salah satunya adalah relax, you are in the good hands of Allah. Dan itu penguat saya selama masa jalanin masa difficult time ya, Ali ya. Nah, salah satu pesan dia, so I met him one time waktu umrah tuh di Mekah, di hotel, di lobby hotel Hilton gitu. Dia ngeliat saya dan dia masih ingat sama saya, dia ngasih hadiah ngasih hadiah sajadah ke saya. Terus dia pesan, jaga Islam di Indonesia. Satu kuncinya, ana khairu minhu. Hati-hati, maaf kalau Arab saya nggak bagus atau terjemahan saya nggak tepat ya buat yang nonton dan lebih paham, Anda lebih paham tinggal benerin saya. Tapi intinya saya jangan sampai ada yang namanya penyakit, saya lebih baik daripada kamu. Begitu kita punya penyakit itu, habis agama kita, habis diri kita juga. Gitu. Betul. Jadi itu jadi gimana? Jadi ini saya perbaiki terus jihad, dan itu selain membawa orang lain tadi untuk jadi lebih keperhatian ke diri sendiri juga, menata jalan pulang. Jadi arti Allah buat Lia adalah wow, everything. Yang pasti terakhir kita pernah sharing tentang hidup itu lucu ya. Aku mau share satu nih, bahwa betul hidup itu lucu. One day saya dengar kalau kita dizolimin orang, kita tuh nggak boleh mendoakan orang yang menzolimi kita. You're wasting your time, karena kita harusnya sebaiknya itu mendoakan diri sendiri. Karena slot doa terbaik adalah ketika dizolimi. Tapi jangan waste slot itu untuk orang lain, tapi mendoakan diri sendiri. Yang lucunya, hidup itu lucu. Banyak doa dirangkai, banyak peristiwa. Sekali dua kali kita yang universal berdoa mengenai minta ampun, minta syafaat, minta selalu dalam lindungan Allah. Itu kan universal. Tapi itu yang terbaik, memang doa sapu jagat yang paling baik. One day ketika saya mempunyai jatah slot itu, saya berdoa sesuatu berbentuk material. Saya sebutkan, ini lucu nih. Aku bilang, aku pengen Lamborghini. Karena bapaknya, anak-anaknya tuh seneng supercar, fast car. Bukan buat saya sendiri, tapi buat keluarga gitu. 2 bulan, 3 bulan, aku mulai nanya lagi. Kok nggak ada tanda-tandanya ya? Tapi aku dapat rezeki nih, sebuah bisnis, karena bisnis developer kan, investor masuk, memberikan uangnya. Saya berpikir, apa dari sini ya saya akan dapat Lamborghini? Tapi setelah ini berjalan, usaha berjalan, selama 3 bulan juga, kok ndelalah ada temen kirim WA ke saya, dia bilang, Li, daripada diangetin aja, mendingan dijual. Ini dari temen. Dan dia menawarkan Lamborghini seharga 3,5 M. Saya bacanya itu ketawa ngakak. Kenapa? Karena sebegitu inginnya kita mobil itu, tapi mereka yang sudah punya malah mengeluhkan. Itu cuma diangetin aja. Jadi buat apa saya punya kalau dia aja cuma buat diangetin aja. Dan kita mau pergi kemana dengan mobil itu? Karena masih ada banyak kendaraan lain. Ketika itu juga saya jadi satu, bangga doanya diperhatikan. Karena dijawab sesuai persis seperti apa yang kita inginkan. Tapi kedua, nggak dimarahin.
tapi dikasih kesempatan untuk menyusun ulang. Bener ini yang kamu mau. Nah loh, benarkah permintaan kita itu benar permintaan? Oh itu aku ada pengalaman sedikit kemarin. Ada satu, saya nggak tahu ya narasinya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri di surat Nuh ya. Itu Allah pernah bilang, Hai Nuh, wahai Nuh, janganlah engkau meminta sesuatu yang engkau tidak tahu hakikatnya. Masya Allah. Nah ini yang saya jadi pegang terus, jadi banyak yang bilang bahwa minta sama Allah, dream ini. Betul-betul bahwa silakan minta karena bagus ya, doa kan senjata orang mukmin gitu ya. Bagus, tapi ya hati-hati juga lah dalam minta. Nanti lo dikasih Lamborghini abis itu parkir di ini doang gitu ya, parkir di garasi doang. Dan bersyukurnya adalah kemudian Allah ngasih kita apa ya, kayak finding out ya, momen-momen untuk contemplate kembali. Oke, thanks banget Loli, is one of the miracle. Liatin lagi dong Li, jadi teman, ini tuh sebenarnya pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Saya mulai dari box nomor 4. Ujung akhir dari semuanya kita tuh cuman pensucian jiwa. Atau jihad akbar kita itu bener-bener ini ya Li, ngebersihin jiwa. Dari dulu saya suka banget surat At-Taubah itu loh, Quran surat At-Taubah. Jadi kamu tuh harus cintain Allah, Rasulullah sama jihad fisabilillah sebelum anak-anakmu, bapak-bapakmu, perniagaan yang kamu upayakan, kekayaan yang bla bla bla. Baca sendiri Al-Qur'annya surat At-Taubah 24. Tapi intinya 3 sebelum 8. Dan itu pegangan aku. Oh, harus 3 sebelum 8. Kunci dari 3 sebelum 8 adalah cinta ya, cinta Allah, Rasulullah dan jihad. Dan ini untuk semua yang kayak Lia ya bisa cinta dengan jihad, keren banget. Dan itu nggak mudah bro. Kemudian kita semua pasti akan punya tantangan yang namanya relationship. Bohong orang berinteraksi itu tidak ada masalah. Pasti punya masalah. Dan sekarang hati-hati ya teman-teman semua. Sosial media membongkar semua masalah relationship. Membongkar semua masalah relationship. Dari mulai queen sampai tukang bakso, dia tidak akan imun dengan informasi terkait dengan relationship. Nah, challenge kita adalah being true self. Ini personal branding saya, EDA, embrace yourself, design your personal branding, dan yang paling akhir act upon it. Karena semakin kita menutupi, maka semakin kita nggak mengenal diri kita sendiri. Sebaiknya pahami lewat tadi relationship strateginya kita, atau bisa lewat personality. Saya terus terang baru 2 bulan yang lalu setelah saya jadi coach tentunya ceritanya nih Li, menemukan misteri dari suamiku. Tadinya aku begitu bingung sama beliau. Kenapa dia bisa mencintai aku demikian dahsyat? Padahal sejatinya aku berpikir tidak ada yang bisa kuberikan kembali padanya sebagai istri yang punya banyak keterbatasan. Rupanya alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam karakternya Kakang yang peacemaker itu memang sudah diinstal sama Allah, yang namanya beliau itu setia sama suka sekali berada dekat dengan pasangan hidupnya. Maka kerendah dirian hati aku ini hilang karena tahu, oh my God, ya Allah udah kasih aku suami yang memang modelnya begitu. Keren kan? Ya. Nah, ini adalah cita-cita. Semoga kamu menjadi Kartini Lia. Amin. Dan semoga dirimu adalah deskripsi bunga-bunganya apa tuh? Mawar atau apa? Apa aja bunga matahari yang mampu menyinari, menerangi, dan menjadikan matahari-matahari lainnya tumbuh di muka bumi ini, terutama bagi wanita Indonesia. Oke, itu sharing kita hari ini, Love, Learn, Share dari Ria. Jangan lupa ikuti sharing saya untuk sahabat-sahabat lainnya yang amat menginspirasi. Salam, assalamualaikum, makasih Lia. Peace.